Tingkatkan fiskal daerah untuk kemaslahatan negeri. Banyak orang bertanya, mengapa Kak Cudi terlalu jauh membuat visi misi, yaitu meningkatkan fiskal daerah? Bukankah sebaiknya membicarakan program? Jawaban dari Kak Cudi sederhana. Program apa yang bisa dibuat kalau anggaran daerah sedikit? Buat apa janji indah tapi tidak bisa dilaksanakan? Padahal kita tahu problemnya adalah kapasitas fiskal daerah yang rendah, mengakibatkan kemampuan pembiayaan daerah juga ikut rendah. Lalu apa yang dimaksud dengan kapasitas fiskal? Kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang mencerminkan melalui penerimaan umum anggaran, pendapatan dan belanja daerah, tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dan dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu untuk membiayai tugas pemerintah setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Sebuah studi yang dilansir oleh Berkala Akuntansi Indonesia yang ditulis Samsul Setie Pancabakti Palu menyebutkan sepanjang 2014 sampai 2018 Sulawesi Tengah dinilai gagal optimalkan kekayaan yang dipisahkan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah. Studi itu menarik data statistik dari tahun ke tahun. Sejak 2014, bahkan ia men-scoping tiap-tiap kabupaten kota. Kesimpulannya, hanya 3 daerah yang berhasil memanfaatkan kekayaan yang dipisahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 2 kabupaten tersebut yaitu Palu, Poso, dan Tojo Una-Una. Tahun 2019, KPK merilis informasi yang sama, bahwa sistem penarikan retribusi Sulawesi Tengah masih jauh dari ideal. Daerah retribusi belum mampu menjangkau potensi yang hilang. Lonceng peringatan yang sama datang tahun 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebut Sulawesi Tengah masuk kategori fiskal terendah di Indonesia dengan PAD kurang dari 1 triliun rupiah. Padahal potensi yang dapat dimaksimalkan begitu luas. Selain kekayaan yang dipisahkan, potensial retribusi dan dividen participating interest juga tidak dapat dimaksimalkan. Tidak hanya KPK dan Menteri Keuangan, banyak ahli dan para pakar ekonomi Sulawesi Tengah menilai bahwa capaian fiskal daerah Sulawesi Tengah terendah di Indonesia. Artinya, pendapatan dihasilkan belum menggambarkan potensi yang ada. Dari perhitungan sederhana, potensi yang terbuang dari kelonggaran retribusi, pajak, dan dividen bisa menghasilkan pendapatan asli daerah 3 kali lipat dari sekarang. Hal itu berkorelasi dengan ketidakmampuan pembiayaan pembangunan daerah, terutama menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan infrastruktur, dan penciptaan pemerataan lapangan kerja. Anggaran yang tersedia hanya mampu untuk membiayai renovasi perkantoran dan belanja rutin. Semua serba terbatas. Kesadaran inilah yang menjadi obsesi besar Rusdi Mastura di usianya yang dinilai banyak orang tidak lagi muda. Bahkan lawan politiknya menggunakan isu usia untuk menggambarkan tujuan mulia seorang Rusdi Mastura. Nah, tetapi mantan wali kota 2 periode itu tidak pernah gentar. Ia memiliki pandangan kebenaran dan prinsip ingin memajukan kesejahteraan umum yang jauh lebih besar. Saya maju gubernur untuk meletakkan dasar fiskal daerah yang seharusnya saya punya pengalaman sewaktu jadi wali kota, menaikkan pendapatan kota Palu dari 18 miliar menjadi 300 miliar. Demikian pula dengan Pak Makmun di Kabupaten Banggai. Saya dan Makmun ingin meletakkan pondasi yang sama di tingkat provinsi. Peningkatan fiskal daerah Sulawesi Tengah memang bukan perkara mudah. Penyiapan birokrasi yang efisien dan sistem penarikan retribusi dan yang efektif merupakan tantangan besarnya. Tetapi bagi Rusdi Mastura, semua itu tergantung dari keberanian mengambil resiko seorang pemimpin. Menjadi pemimpin itu harus
memikirkan cara mendapatkan uang banyak untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka seorang pemimpin harus berpikir reinventing government, wirausaha daerah, bukan wirausaha potensi daerah. Berpikir inovatif untuk menghimpun cabang-cabang penerimaan daerah secara logis dan legal, pungkasnya. Demikianlah apa yang dimaksudkan dengan visi misi fiskal daerah untuk kemaslahatan negeri, bahwa tugas pemimpin ke daerah dalam kontestasi pilgub adalah meningkatkan pendapatan asli daerah guna mencukupi pembiayaan pembangunan, layanan, dan hak dasar publik. Untuk apa peningkatan pendapatan daerah tersebut? Tentu saja membiayai setidaknya 6 misi besar. 1. Menurunkan angka kemiskinan. 2. Cipta pemerataan lapangan kerja. 3. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pasar produk rakyat. 4. Pendidikan berbasis sekolah kejuruan potensi unggulan Sulawesi Tengah. 5. Mempercepat pemenuhan hak-hak korban pasca bencana 28 September 2018. 6. Menciptakan keadilan pembangunan timur dan barat. Jadi begitulah mimpi-mimpi dan cita-cita dan obsesi dari seorang Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir. Ini bukan soal usia tua atau muda, tapi soal kapasitas rekam jejak, kejujuran, dan keberpihakan.